Bukan hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, olahraga juga berkembang sebagai sebuah rekreasi dan juga menjadi budaya umat manusia di seluruh dunia. Dari banyaknya cabang olahraga, sepak bola adalah yang paling diminati di antaranya. Bahkan, kemeriahan dan antusiasme pagelaran Piala Dunia sepak bola pun hanya bisa ditandingi oleh Olimpiade musim panas. Namun, masih banyak orang-orang dan bahkan penggemar bola sekalipun yang belum mengetahui asal-usul dan sejarah sepak bola itu sendiri. Kali ini, sisi lain sejarah akan menelusuri sejarah olahraga yang paling banyak digemari orang sejagat ini. Permainan ini diketahui sudah dimainkan orang-orang sejak zaman kuno. Kita kembali ke masa 3000 tahun yang lalu ketika permainan sejenis sepak bola pertama kali dimainkan. Kebudayaan Mesoamerika adalah kebudayaan yang diketahui memainkan bola untuk upacara ritual mereka. Permainan ini dimainkan di sebuah arena batu yang terdiri dari 2 sampai 4 pemain di masing-masing sisi. Mereka berusaha merebut bola yang terbuat dari lateks karet yang diketahui sebagai tanaman asli Mesoamerika. Dan dengan kaki, tangan, atau alat pemukul, mereka berusaha memasukkannya ke lubang batu bundar di dinding yang berfungsi sebagai gawang. Permainan ini terkadang sangat keras dan bisa membunuh pemain ketika bola karet yang padat menghantamnya dengan keras. Di peradaban lain, orang-orang Cina kuno juga mempunyai permainan bolanya sendiri. Permainan ini bernama Cuju yang dianggap sebagai rekaman permainan sepak bola yang paling awal diketahui. Dalam literatur militer Cina kuno yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi disebutkan bahwa permainan ini melibatkan menendang bola melalui celah ke jaring tanpa menggunakan tangan, dan awalnya dimainkan oleh para prajurit untuk melatih kebugaran. Popularitas Cuju menyebar dari tentara ke istana kerajaan dan kelas atas. Dikatakan Kaisar Han Wudi dari dinasti Han menikmati olahraga tersebut. Lapangan khusus dibuat untuk pertandingan Cuju yang mempunyai 6 tiang gawang yang berbentuk bulan sabit di setiap ujungnya. Pada masa dinasti Tang, bola yang semula berisi bulu diganti dengan bola berisi udara dengan lambung 2 lapis dan hanya menggunakan 2 jenis tiang gawang. Bahkan, di dalam ibu kota dinasti Tang di kota Chang'an, banyak dipenuhi ladang-ladang permainan Cuju, dan itu akan digemari terus pada masa dinasti-dinasti selanjutnya hingga menurun pada masa dinasti Ming pada abad ke-16. Di Jepang, permainan serupa Cuju yang disebut kemari juga dimainkan pada acara-acara seremonial di kuil-kuil Shinto. Sementara itu, di Eropa sendiri, orang-orang Yunani kuno diketahui sudah mengenal permainan bola yang bernama Episkiros atau Paeninda, yang disebutkan oleh penulis drama Yunani Antimpanes pada abad ke-4 sebelum Masehi. Permainan ini dimainkan di antara 2 tim yang masing-masing terdiri dari 12 hingga 14 pemain, dan aturan permainan memungkinkan untuk penggunaan tangan dan kaki. Pada masa selanjutnya, permainan ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Romawi yang mengganti namanya dan mengubahnya menjadi Harapastum. Permainan bola ini segera menjadi budaya Roma kuno, khususnya dalam kalangan militer Roma sebagai sarana latihan menjaga kebugaran. Dari sinilah kemudian permainan bola dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang Romawi ke Pulau Inggris atau Britannica. Namun tidak pasti sejauh mana orang Inggris dipengaruhi oleh varietas permainan bola tersebut dan sejauh mana mereka mengembangkan varian mereka sendiri. Terlepas dari itu, pada abad pertengahan di Inggris, banyak referensi bahwa orang-orang sudah mengenal permainan sepak bola yang barang tentu masih sangat berbeda dengan sepak bola modern.
Sepak bola kuno ini juga disebut sebagai sepak bola massa yang dimainkan di padang rumput dan jalanan di kota-kota dan desa-desa di Inggris. Ia dimainkan oleh jumlah pemain yang tidak terbatas yang akan bentrok dengan kerumunan orang dan akan berusaha menyeret bola yang terbuat dari kandung kemih babi yang digelembungkan dan mengerahkannya ke beberapa penanda di setiap ujung kota. Menurut beberapa catatan, cara apapun dapat digunakan untuk menggerakkan bola ke arah gawang selama itu tidak menyebabkan pembunuhan. Bahkan, menurut legenda yang dipercayai, permainan ini di Inggris berevolusi dari permainan yang lebih kuno dan berdarah, yakni menendang kepala orang Denmark. Wah, ngeri sekali ya. Tapi, itu semua hanya legenda dan diragukan kebenarannya. Sepak bola rakyat ini dikatakan memiliki aturan yang sangat sedikit dan tak pelak sering menyebabkan kerusuhan dan kerusakan pada orang dan properti dan dipandang sebagai gangguan dari pekerjaan dan banyak upaya untuk melarang permainan tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Edward II dari Inggris yang mengeluarkan pelarangan sepak bola di London pada tanggal 13 April tahun 1314. Karena ada kebisingan besar di kota yang disebabkan oleh perebutan bola besar yang dapat menimbulkan banyak kejahatan yang dilarang oleh Tuhan. Pada masa selanjutnya, Raja Edward III dan Edward IV juga melarang hal serupa pada tahun 1347 dan 1477 dan menyatakan bahwa sepak bola dipandang sebagai gangguan untuk kegiatan memanah yang merupakan pekerjaan wajib di Inggris pada masa itu. Walau dilarang selama berabad-abad, permainan sejenis sepak bola akan kembali dimainkan di jalan-jalan kota London pada abad ke-17. Namun, permainan kuno ini mengalami penurunan pada abad ke-19 ketika Undang-Undang Jalan Raya tahun 1835 disahkan, yang melarang permainan sepak bola di jalan raya umum. Dan juga datangnya zaman industrialisasi yang menyebabkan berpindahnya orang-orang desa ke kota dan menuntut keteraturan dan disiplin kerja dalam lingkungan kapitalis yang tidak cocok dengan sepak bola jalanan yang keras. Walaupun begitu, permainan ini telah didirikan di sekolah-sekolah umum di Inggris. Namun, butuh waktu lama hingga ciri-ciri sepak bola saat ini dipraktikkan. Untuk waktu yang lama, tidak ada perbedaan yang jelas antara sepak bola dan rugby. Ada juga banyak variasi mengenai ukuran bola, jumlah pemain, dan lamanya pertandingan, tergantung di sekolah mana permainan itu dimainkan. Permainan ini sering dimainkan di sekolah-sekolah, dan dua sekolah yang dominan adalah rugby dan Eton. Di rugby, aturannya termasuk kemungkinan untuk mengambil bola dengan tangan. Dan permainan yang kita kenal sekarang sebagai rugby berasal dari sini. Sebaliknya di Eton, bola dimainkan secara eksklusif dengan kaki dan permainan ini dapat dilihat sebagai pendahulu yang dekat dengan sepak bola modern. Upaya pertama untuk membuat peraturan yang tepat untuk permainan dilakukan pada tahun 1848 di sebuah pertemuan di Cambridge yang dihadiri perwakilan beberapa sekolah di Inggris. Namun, solusi akhir tentang aturan permainan tetap tidak tercapai. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tahun 1863 di London ketika asosiasi sepak bola pertama dibentuk di Inggris. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa membawa bola dengan tangan tidak diperbolehkan dan juga menghasilkan standarisasi ukuran dan berat bola. Konsekuensi dari pertemuan itu adalah permainan dibagi menjadi dua kode, yakni sepak bola asosiasi dan sepak bola yang lain yang juga disebut rugby. Perkembangan awal aturan juga akan membuat sepak bola menjadi permainan yang tidak terlalu kejam dan brutal. Namun, standarisasi yang dicapai pada tahun 1863 masih jauh dari permainan modern yang kita kenal sekarang. Beberapa aturan pada masa itu adalah belum digunakannya mistar gawang.
Tendangan bebas bisa diberikan jika seorang pemain bisa menangkap bola yang melambung tinggi. Jika bola melewati sideline, orang pertama yang mendapatkannya dapat hadiah lemparan ke dalam. Dan lemparan ke dalam pun dilakukan hanya dengan satu tangan. Pada saat itu, menyundul bola dengan kepala pun belum umum dilakukan. Ini diketahui karena masih banyak pemain yang masih menggunakan topi saat bermain. Tidak ada wasit yang benar-benar terlibat sampai tahun 1871. Sebaliknya, kapten kedua tim ditugaskan untuk menjaga ketertiban. Namun pada tahun 1871 dengan berdirinya Piala FA, diputuskan bahwa dua wasit harus memutuskan jika kapten dari masing-masing tim tidak setuju. 7 tahun kemudian, para pemain dan penonton juga untuk pertama kalinya mendengar wasit menggunakan peluit. Pada perkembangan selanjutnya, peraturan-peraturan sepak bola diperbarui seiring waktu hingga menjadi seperti sekarang ini. Olahraga ini pada awalnya dimainkan oleh para pelajar sekolah di Inggris yang setelah lulus membentuk tim mereka sendiri. Namun kemudian didominasi oleh kelas pekerja dan akan populer di seluruh Inggris. Dengan Imperium Britania Rayanya yang mendominasi dunia pada abad ke-19, memungkinkan budaya Inggris menyebar ke seluruh dunia, termasuk sepak bola, yang diperkenalkan orang-orang Inggris ke tempat mereka pergi, dan akhirnya menjadikan sepak bola menjadi olahraga yang sangat populer dan digemari di dunia hingga hari ini.